tentu apa hikmah di balik nuzulul Quran itu, di balik turunnya Al-Quran. Mari kita coba melihat sekelumit hikmah diturunkannya Al-Quran dan apa kegunaannya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia, inayah, ma'unah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Pada hari yang ke-16 ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Pada puasa yang ke-16 ini, kita tentu masuk kepada peristiwa yang amat bersejarah dalam perkembangan Islam, di mana pada tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang ketiga, sebagai penjelas aturan-aturan agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para shaim dan shaimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, ketika ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, dan ketika itu datang malaikat Jibril yang memeluk beliau. Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Rasul? Ma'ana biqori, saya tidak pandai membaca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori, saya tidak pandai membaca. Maka Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan. Para shaim dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tentu apa hikmah di balik nuzulul Quran itu, di balik turunnya Al-Quran? Mari kita coba melihat sekelumit hikmah diturunkannya Al-Quran dan apa kegunaannya bagi kita. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Iqra. Iqra. Diperintahkan kita untuk membaca. Apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca itu adalah ayat-ayat Allah. Yang harus kita baca itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang telah Allah perlihatkan kepada kita. Ayat Allah bukan hanya tersurat saja yang kita baca, yang berbentuk mushaf, yakni Al-Quran. Akan tetapi ayat-ayat yang tersirat juga harus kita baca sebagai mana yang telah kita lihat tentang penciptaan alam ini. Makanya manusia pada asalnya tidak ada mengetahui apapun. Tidak satu pun yang kita ketahui ketika kita dilahirkan ke permukaan bumi ini. Tetapi karena tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu pengetahuan, karena kita diperintahkan untuk membaca, sehingga hari ini kita dapat mengetahui berbagai kekuasaan-kekuasaan Allah yang telah diturunkan kepada manusia di permukaan bumi ini. Para hadirin yang berbahagia, dengan demikian perintah kita untuk membaca itu menandakan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk memenuhkan isi bumi ini saja, tetapi bagaimana kita sebagai manusia bisa bermanfaat kepada manusia lain. Agar kita bisa bermanfaat kepada manusia lain, agar ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa kita transformasikan kepada orang lain, tentunya kita harus terlebih dulu banyak membaca. Banyak ayat-ayat Allah, banyak kekuasaan-kekuasaan Allah yang harus kita ketahui, yang harus kita baca, yang harus kita gali, yang harus kita teliti. Dan itu semua dibutuhkan tentu harus mempunyai akal yang sehat. Hadirin yang berbahagia, nah, kemudian hikmah yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada kita bahwa manusia tentu tidak akan bisa mengetahui jalan kemana yang harus dia tempuh untuk menuju keridhaan Allah, untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Al-Quran diturunkan agar kita bisa memperoleh petunjuk. Maka Al-Quran Allah turunkan juga merupakan sarana penerang bagi kita, sebagai senter di dalam kehidupan kita, agar kita bisa berjalan pada rel-rel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rel yang telah ditetapkan itu adalah petunjuk Allah, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita melakukan apa yang sudah Allah perintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian petunjuk Allah agar jangan sampai kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya bagaimana kita bisa mengabdikan diri kepada Allah. Dan petunjuk itulah agar kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Dan penyembahan yang
bisa kita lakukan itu harus didasari dengan petunjuk Allah. Karena apa? Karena kita diajari melalui Al-Quran bagaimana tata cara kita melaksanakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah berikutnya dari turunnya Al-Quran adalah bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat, bagaimana kita bisa menanamkan di dalam diri kita sifat moderasi dalam berkehidupan, baik antara sesama manusia, baik antar sesama umat beragama, dan moderasi antar beragama. Moderasi ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang radikal, orang yang suka melakukan kriminalisasi, orang yang suka melakukan penindakan atau pelecehan kepada orang lain, atau mengungkapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak boleh kita keluarkan. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk menjalin hubungan sosial, solidaritas yang tinggi, baik sesama umat Islam ataupun sesama antar umat beragama. Islam mewajibkan kepada kita untuk menjalin toleransi secara sosial. Hubungan horizontal dengan sesama manusia harus kita jaga. Kenapa demikian? Karena tentu kita tidak akan bisa hidup sendirian tanpa dibantu oleh orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita akan bisa hidup sendirian di atas dunia ini tanpa ada bantuan dari orang lain, tanpa kita membutuhkan orang lain. Nonsen itu semua. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita lakukan, mau beribadah saja pun kita umpamanya harus membutuhkan pakaian, dan pakaian itu tentu harus dibuat oleh orang lain, dan kita baru bisa memakainya, bisa menutup aurat kita, harus dibutuhkan bantuan dari orang lain. Hadirin yang berbahagia, banyak tentunya hikmah-hikmah yang lain dari diturunkannya Al-Quran. Di samping Al-Quran merupakan tarbiyah bagi kita, merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi kita, karena semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita bagaimana menggali potensi-potensi Al-Quran itu, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, baik secara masyarakat, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Apabila ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kehidupan dunia ini akan tentram, akan damai, sehingga kita khusyuk di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekelumit hikmah dari nuzulul Quran yang dapat kita jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Salah janggalnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.